Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikande? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta semangat dalam belajar demi meraih cita-cita agar kehidupan selanjutnya lebih baik daripada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan baik ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang struktur dan kaidah teks kebahasaan teks berita dengan 3.4 menelaah struktur kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menentukan struktur berita, juga menentukan kebahasaan berita. Yang perlu kita paham dan ketahui juga bahwa teks-teks berita dibagi dua berdasarkan susunannya. Yang pertama, informasi yang penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Pokok informasi tersebut yaitu 5W, 1H atau disebut juga adik Simba. Yang kedua, informasi yang kurang penting. Informasi yang kurang penting disebut uraian atau ekor berita. Struktur teks berita. Di judul berita, kepala berita, lead atau teras. Lead merupakan bagian pembuka berita atau terletak pada bagian paling atas dari sebuah berita. Pada bagian kepala berita, ini disajikan secara singkat tentang unsur 5W1H. Lead berita adalah bagian yang sangat penting dari teks berita karena menjadi daya tarik agar pembaca tertarik untuk membaca keseluruhan isi. Tubuh atau badan berita. Bagian tubuh berita merupakan pengembangan unsur 5W1H yang termuat dalam bagian lead. Panjang pendeknya tubuh atau badan berita dipengaruhi oleh kedalaman berita yang akan diinformasikan. Yang terakhir ada kaki atau ekor berita. Kaki atau ekor berita merupakan bagian penutup berita. Sebagai bagian penutup, kaki atau ekor berita merupakan bagian yang terletak paling akhir dari sebuah berita. Isi bagian kaki atau ekor berita adalah simpulan dari keseluruhan berita. Struktur berita seperti yang dijelaskan dapat digambarkan dalam struktur yang disebut piramida terbalik. Susunan piramida terbalik di samping digunakan sebagai penyusunan berita media cetak atau elektronik. Dengan susunan piramida terbalik seperti itu, peristiwa disajikan mulai dari bagian paling penting sampai bagian yang kurang penting. Contoh teks berita. Strukturnya dari kepala berita, 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-sembako, bahan pokok atau non-sembako. Tubuh beritanya berisi tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako, bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2. Truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Ekor beritanya berisi penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 minggu 4 hari untuk bisa masuk kapal. Untuk bisa memahami teks tersebut bisa kalian lihat di buku paket Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, ada contoh lain teks berita dengan judul mobil tangki meledak. Keterangan pada nomor 1 yang dilingkari warna merah merupakan bagian kepala berita. Lead atau teras berita merupakan bagian paling penting, sedangkan pada nomor 2 tubuh atau badan berita yang dilingkari warna biru merupakan bagian tubuh berita yang juga masih dianggap penting.
Dan nomor 3 yang dilingkari warna kuning merupakan bagian dari ekor atau kaki berita yang dianggap kurang begitu penting karena hanya sebagai pengulas atau penjelasan bagian di atas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang unsur atau kaidah kebahasaan teks berita. Apa sih kaidah? Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan atau dalil. Nah, kaidah-kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Kaidah kebahasan teks berita yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh kata baku: menginformasikan, memengaruhi, memesona, apotek, asas. Contoh kata tidak baku: menginformasikan, mempengaruhi, mempesona, apotik, azas. B. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung ada yang menggunakan bentuk kata pengiring di depan dan di belakang. Contoh, kalimat langsung dengan kata pengiring di depan. Kepala BMKG berkata, masyarakat dan wisatawan diharapkan sigap pada saat terjadi gempa. Contoh kalimat langsung dengan kata-kata pengiring di belakang. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Nah, kata paparnya itu adalah kata pengiring belakang. Penjelasannya, perhatikan penggunaan tanda bacanya. Pada kalimat langsung pertama dan terakhir diapit oleh tanda kutip. Pada bagian akhir kalimat tuliskan terlebih dahulu tanda titik tanya atau seru, baru tanda kutip. Sedangkan dalam kalimat langsung dan penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya, hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh 1. Sejumlah staf Advel Manado mengatakan bahwa kepala Advel Manado sudah pulang. Yang kedua, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang yang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Yang tiga, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. D. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan lain-lain. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Yang E, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Yang ketiga, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok, dan contoh lain sebagainya. Yang F, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Yang kedua, itu lokasi masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi.
Menurut Imam Syafi'i, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Tetap semangat dalam belajar nak, meskipun pandemi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.